Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Insa Medina dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di program acara Bincang Sehat yang tentunya bersama saya Rosi Purwana dan masih dipancolaskan dari lintas Wanareja nomor 500 Wanareja Garut. Dan untuk Insa Medina dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kondisi Insa Medina sekarang dalam kondisi yang fit, sehat, bahagia, senantiasa bersyukur. Seperti sudah disonding beberapa hari yang lalu bahwa hari ini kita akan bincang-bincang seputar kesehatan yang tentunya juga bersama narasumber-narasumber hebat yang tentunya juga akan memberikan informasi kesehatan yang insya Allah ini akan sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah telah hadir di hadapan saya ini adalah Dr. Yanwar SPP yang merupakan dokter spesialis paru di Rumah Sakit Medina. Selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa. Kelihatan dokter. Ya. Baik dokter, ini baru bergabung di Rumah Sakit Medina, betul ya dokter ya? Iya, sejak tanggal 8 Oktober. 8 Oktober, luar biasa. Mudah-mudahan untuk Insa Medina ini merupakan suatu angin segar dokter. Karena itu sering banget dokter yang WhatsApp, yang inbox begitu, DM juga ke Instagram Radio Medina. Teteh, kapan dong ada dokter spesialis paru katanya. Nah ini sudah ada nih Insa Medina, boleh ya Insa Medina memeriksakan diri ke Dr. Yanwar SPP sebagai spesialis paru di Rumah Sakit Medina. Dokter, untuk prakteknya setiap hari apa? Hari Selasa dan Kamis jam 14 sampai jam 17. Baik ya, jadi untuk Insa Medina yang ingin mengkonsultasikan mengenai keluhan kesehatannya ke Dr. Yanwar boleh ya. Dan insya Allah Rumah Sakit Medina melayani BPJS, betul ya Teh Mita ya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol nih Insa Medina pagi hari ini, yaitu mengenai pentingnya spirometri untuk deteksi dini gangguan pernapasan, betul ya dok ya? Iya. Baik, nah mungkin di antara Insa Medina masih kurang ini ya, baru dengar apa ya itu spirometri. Sebetulnya apa itu dok, tes spirometri dan bagaimana cara kinerjanya? Ini kita langsung aja to the point kayaknya dok, silakan dokter. Mangga. Ya, terima kasih Teh Rosi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Medina dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan saya Dr. Yanwar spesialis paru. Ya, pada hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ya, tentang pentingnya spirometri untuk deteksi dini gangguan pernapasan. Kalau kita tahu bahwa gangguan pernapasan itu dapat mempengaruhi siapa saja ya, baik orang tua atau anak-anak, dewasa atau orang muda. Namun ada kalanya gitu kita belum merasakan adanya gangguan atau belum menyadari adanya gangguan, padahal paru-paru kita sudah bermasalah. Betul. Nah, di sinilah letak salah satu peran dari spirometri itu yang nanti akan kita bahas gitu. Baik. Tapi pertama kita mungkin seperti dibilang tadi bahwa masyarakat mungkin belum terlalu paham apa itu spirometri gitu ya. Taunya ronsen aja gitu. Ronsen gitu. Karena sebenarnya sih pemeriksaannya itu pemeriksaan yang dasar juga gitu ya, dan sudah kalau di rumah sakit besar mungkin sudah lazim gitu. Betul. Ya. Kota-kota besar sudah lazim. Ada beberapa alat yang bisa dipakai untuk melakukan pemeriksaan gitu ya, termasuk spirometri yang paling dasar. Kalau kita secara sederhana spirometri, kalau kita dengar kata metri itu kan berasal dari kata meter gitu ya, berarti kan suatu proses pengukuran. Kalau spiro itu berasal dari bahasa Latin spirer yang artinya pernafasan. Artinya kita ini kalau secara singkat kita bilang ini adalah suatu metode, suatu cara atau suatu pemeriksaan gitu, untuk mengukur seberapa baik fungsi paru-paru kita. Ya, itu spirometri. Terus alatnya itu ya namanya spirometer. Betul. Ya, jadi itu. Intinya ini adalah suatu alat untuk mengukur, ya mengukur pernapasan kita lah intinya begitu ya dokter ya. Nah, ini kenapa dokter spirometri ini penting untuk mendeteksi dini gangguan pernapasan? Ya, jadi ada beberapa indikasi pemberian spirometri. Yang pertama adalah untuk screening, ya. Yang kedua adalah deteksi dini. Jadi deteksi dini, jadi kita harus membedakan antara screening dan deteksi dini. Kemudian juga ada diagnostik, ada untuk
evaluasi terapi dan juga untuk toleransi operasi. Jadi beberapa macam. Nah, untuk yang awal itu namanya screening dan deteksi dini. Apa bedanya antara screening dan deteksi dini? Kalau screening itu dilakukan pada orang-orang yang belum merasakan keluhan pernapasan, ya. Screening dilakukan pada orang-orang yang belum ada keluhan pernapasan. Kalau deteksi dini itu kita sudah merasakan adanya suatu keluhan walaupun ringan. Jadi masih tingkat-tingkat awal adanya keluhan sudah mulai muncul. Nah, pada saat itulah dilakukan pemeriksaan spirometri sesuai indikasi. Nah, kenapa pada orang-orang tertentu yang tidak ada keluhan gitu ya, siapa saja mereka ini gitu ya, ini nggak ada keluhan tapi diperiksa, ngapain gitu ya. Pada orang-orang jadi ada penyakit paru yang sifatnya berjalannya itu gradual, pelan-pelan, sedikit-sedikit, tapi pasti muncul, gitu ya. Pada orang-orang yang berisiko seperti perokok, yang merokok berat terutama, ya sudah 1 bungkus per hari lebih dari 20 tahun, atau para pekerja yang terpapar oleh polusi yang tinggi, ya, seperti pekerja pertambangan mineral, batu bara, ya. Terus orang-orang bekerja di rekonstruksi juga, ya, bangunan itu memiliki risiko untuk terpapar dengan polusi yang besar gitu ya. Kemudian juga ada polusi dari bahan organik juga, selain anorganik, bahan organik seperti orang yang bekerja di hilir misalnya. Orang yang bekerja di hilir itu dia terkena debu padi. Betul. Nah, hal-hal seperti itu memiliki faktor risiko. Ya, faktor risiko untuk terjadinya gangguan pernapasan di masa depan. Dan itu terjadinya secara gradual tadi, pelan-pelan. Sebelum dia sadar gitu bahwa dia punya penyakit, itu perubahan paru-paru sudah terjadi lebih dahulu. Seperti misalnya orang merokok. Merokok itu adalah suatu asapnya itu adalah memasukkan oksidator bebas ya di dalam tubuh kita, kemudian menimbulkan suatu reaksi dalam paru-parunya gitu ya, peradangan, inflamasi, yang akhirnya terjadilah suatu remodeling disebutnya. Remodeling itu adalah suatu perubahan struktur paru-parunya, ya, terjadi penebalan pada dinding paru-paru, pada dinding saluran pernafasan, kemudian terjadi kerusakan dari sekat dari alveolus. Jadi satuan terkecil dari paru-paru kita namanya alveolus, berbentuk kantung-kantung kecil yang jumlahnya jutaan. Nah, itu ada sekat-sekatnya. Nah, sekat-sekat itu bisa rusak oleh peradangan-peradangan yang berulang tadi. Misalnya merokok, ya, sebungkus per hari berpuluh-puluh tahun. Artinya peradangan itu terjadi secara berulang-ulang selama puluhan tahun. Nah, itu tanpa kita sadari itu akan mulai timbul kelainan gitu ya, kelainan yang awalnya nggak kita sadari, ya, akhirnya muncul sedikit, muncul, akhirnya dalam jangka waktu lama ketahuannya itu pada saat sudah parah biasanya, karena memang tergantung usia juga. Orang-orang pada saat usia masih produktif, usia masih muda, gejala sedikit itu biasanya tidak terlalu terasa gitu ya, tidak terlalu terasa, sehingga kadang-kadang sudah loss baru menyadari. Paling orang kalau misalnya, aduh kok agak sesek, itu yang suka disalahin tuh masuk angin, Dok. Salah satunya gitu ya, angin duduk. Waduh, sesek nih, masuk angin, kerokan kayak seperti itu. Jadi sebetulnya tidak harus menunggu gejala itu timbul ya, Dok ya. Jadi kita lebih aware aja gitu pada saat kita menyadari bahwa kita memiliki faktor resiko di pekerjaan kita lakukan lah ya. Tapi biasanya kita kalau di kota-kota besar itu sudah ada medical check up ya. Dari perusahaan-perusahaan tertentu, perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan pertambangan, mereka biasanya melakukan medical check up pada pekerjanya setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Ini kan fungsinya untuk pencegahan primer ya, dan pencegahan sekunder. Kalau primer dia belum terpapar, kalau sekunder dia udah terpapar, dia belum ada penyakit. Nah, pada saat dia ketahuan ada penurunan fungsi paru, ya, walaupun belum muncul gejala, itu biasanya kita lakukan. Makanya di situ daripada terjadi kelainan gitu ya, lebih baik pekerja atau pasien itu segera dilakukan tindakan, misalnya dengan perubahan pola hidup. Salah satunya kalau kita deteksi dia merokoknya berat, ya mungkin kita penekanannya di berhenti merokoknya. Yang kedua, apabila dia memang ada faktor risiko lain ya, polusi dari tempat bekerja, itu nanti mungkin kita mereferensikan untuk pindah bagian, ya, pindah bagian tempat kerja yang tidak menyebabkan dia terpapar. Yang ketiga, mungkin kita juga bisa mengevaluasi APD, ya, alat pelindung diri pada saat dia bekerja, ya, maskernya gitu, karena itu sangat penting. Apabila dia tidak bisa menghindari paparan di tempat kerjanya, ya, kemudian dia harus pakai APD. Yang keempat, mungkin bagi perusahaannya sendiri, yaitu adanya kebijakan yang mungkin bisa kita anjurkan untuk melindungi para pekerjanya, karena itu sudah diatur di undang-undang dunia kerja ya. Kalau misalnya terjadi kerusakan pernafasan pada
pekerja-pekerja itu bisa menyebabkan suatu tuntutan di masa depannya bagi perusahaan. Itu mungkin di luar negeri sudah berlaku, mungkin di kita belum terlalu familiar. Betul. Jadi memang di sini ada istilahnya tingkatan-tingkatan juga lah ya, seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang disarankan untuk menjalani spirometri ini tidak harus menunggu mempunyai keluhan. Jadi perusahaannya juga, ini mudah-mudahan juga perusahaan di Garut juga segera lebih bisa melakukan pengecekan juga rutin untuk karyawannya yang memang mempunyai resiko terhadap untuk masalah pernapasan, begitu ya dokter ya. Mudah-mudahan ya di Garut ya, mudah-mudahan banyak menyimak juga nih para pengusaha di Garut. Baik, nah untuk gangguan pernapasan yang bisa terdeteksi dengan pengecekan spirometri itu seperti apa saja dok? Atau gangguan apa saja? Iya, jadi yang tadi screening Pak ya, yang saya sedikit mungkin kalau untuk deteksi dini, ya deteksi dini dalam hal ini dan tema kita adalah pada saat kita itu merasakan adanya keluhan, ya. Kalau baik pekerja atau bukan pekerja, kalau sudah merasakan adanya keluhan sedikit, misalnya udah mulai sering batuk, ya, kalau malam hari sering terbangun, awalnya seminggu sekali suka kebangun malam karena dadanya ampel, gitu misalnya. Sekarang jadi seminggu 2 kali, sekarang jadi seminggu 3 kali karena ada dahak misalnya, atau ada batuk-batuk yang makin lama makin bertambah, ya, atau ada suara nafasnya yang muncul misalnya mengi, kayak ngerengek kalau bahasa kitanya. Nah itu mulailah sebelum terjadi berat gitu ya, walaupun sifatnya hilang timbul dan misalnya beri obat warung hilang. Enggak apa-apa. Nah itu sudah mulai harus diperiksa spirometri juga. Berarti ya. Itu gejala masuknya. Itu ya, masuk gejala. Nah itulah deteksi dini. Artinya mendeteksi penyakit sebelum terjadi kondisi yang serius. Ya, sebelum penyakit itu menjadi lanjut, itulah disebut dengan deteksi dini. Sehingga pengobatannya pun mungkin akan lebih sederhana dan lebih mudah sebelum penyakitnya lebih berat. Nah kemudian spirometri ini gitu ya, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu pasien, jadi dia mendeteksi, ada 2 indikator yang dia deteksi. Jadi pada saat pemeriksaan nanti kan ada kita diminta untuk menarik napas. Ini pemeriksaannya tidak ini ya, pemeriksaannya sederhana, singkat dan tidak invasif, tidak menyakitkan. Jadi nggak ada jarum-jaruman gitu ya. Jadi kita hanya minta untuk menarik napas dalam, kemudian kita hembuskan secara cepat dan juga habis menghentak gitu ya. Nah nanti yang diukur alat spirometri itu ada 2 ya. Yang pertama adalah seberapa banyak udara yang kita hembuskan gitu ya setelah menarik napas dalam itu yang pertama. Yang kedua, seberapa cepat kita bisa menghembuskannya. Nah, jadi kalau kita bayangkan, analogikan sebuah balon gitu ya, seberapa besar balon itu bisa mengembang, seberapa cepat dia bisa mengempis. Nah disitulah kelainannya. Kalau misalnya dia tidak mampu mengembang secara maksimal, itu ada standarnya ya, standar manusia. Jadi sesuai umur, jenis kelamin, dan tinggi badan itu ada standarnya. Jadi nanti bisa dihitung. Kalau dia tidak mampu mengembang sesuai dengan standar, misalnya di bawah standar, itu disebutnya gangguan restriksi. Ya, gangguan restriksi itu biasanya terjadi pada pasien-pasien mengalami gangguan fibrosis paru atau kekakuan paru. Apakah penyebabnya? Nah tadi polusi tadi. Salah satunya adalah pasien orang-orang yang bekerja di pabrik, pabrik tekstil, bisa pertambangan, bisa bahkan orang-orang dengan paparan organik yang petani padi pun bisa. Dia mengalami peradangan kronis yang disebutnya hypersensitive pneumonitis, terus kronik. Nah, kronik inflamasi, peradangan yang kronik tadi menyebabkan perubahan. Kalau kita bayangin sebuah luka di kulit, nanti akan sembuh kan? Betul. Tapi sembuhnya itu menimbulkan skar, bekas luka, bekasnya yang tidak sempurna. Nah, di paru-paru juga seperti itu. Sama. Jadi inflamasi yang lama menimbulkan skar, ya. Jadi mengalami fibrosis, jadi kaku paru-parunya akibat inflamasi. Nah, kekakuan itu menyebabkan suatu gangguan pengembangan paru yang disebutnya fibrosis. Nah, penyakit ini itu sangat berat kalau sudah lanjut ya. Jadi artinya antifibrosis itu belum ditanggung oleh BPJS malah. Sangat berat dan juga obatnya mahal. Dan apabila sudah terkena penyakit ini akan mengalami keterbatasan pernapasan yang cukup kuat gitu ya. Yang pertama gangguan restriksi. Yang kedua tadi seberapa cepat dia mengempis. Nah, kalau ada gangguan pengeluaran udara pada saat kita menghembuskan nafas, artinya ada suatu sumbatan. Kalau waktu yang kita butuhkan untuk mengeluarkan udara itu lebih panjang, berarti udara itu terhambat. Berarti ada sumbatan, disebutnya gangguan obstruksi. Nah, kalau gangguan obstruksi ini orang-orang mungkin sudah cukup familiar. Gangguan obstruksi itu salah satunya adalah asma, gitu ya. Kemudian penyakit paru obstruktif kronik yang kita sebut PPOK. Ya, 2 penyakit ini mirip sebenarnya, cuma beda di onset dan usia gitu, dan juga paparan yang ada.
Yang ketiga mungkin gangguan yang lain seperti bronkiektasis dan juga gangguan sumbatan jalan napas sentral disebutnya. Tapi yang utamanya adalah untuk membedakan antara asma dan PPOK gitu. Nah, itu. Jadi bisa dibayangkan lah ya untuk pengecekan dari spirometri ini Insamedina sekali lagi tidak menimbulkan rasa sakit, kemudian tidak ribet istilahnya. Bisa dibayangkan kalau Insamedina meniup peluit, begitu ya dok ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Insamedina kalau misalnya mau niup peluit kan istilahnya tarik nafas dulu, langsung ditiup sekuat-kuatnya gitu. Itu biasanya juga nanti petugasnya seperti itu. Ayo tiup sekuatnya, nanti setelah mencapai ukuran tertentu biasanya langsung disuruh stop gitu ya dokter ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain nih, apakah ada persiapan khusus? Nanti kita akan temukan jawabannya dari Dr. Yanwar selepas kita simak informasi-informasi yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Program Bincang Sehat masih bersama saya Rosi Purwana dan juga masih bersama Dr. Yanwar SPP, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Medina. Baik dokter, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini mengenai pentingnya spirometri untuk deteksi dini gangguan pernapasan. Seperti saya sampaikan atau pertanyakan ke dokter sebelum tadi pariwara, yaitu mengenai apakah perlu persiapan khusus dan berapa lama tes ini biasanya? Apakah harus puasa dulu atau misalnya tahan jangan buang air kecil dulu atau apa gitu? Biasanya kan ada beberapa tes kesehatan yang harus melakukan seperti itu ya dokter, persiapan-persiapannya. Kalau spirometri bagaimana dokter? Kalau untuk spirometri yang ada beberapa persiapan ya. Kalau memang ini kan ya ada beberapa macam indikasi pemeriksaan ini. Dan salah satunya itu adalah untuk evaluasi terapi ya. Jadi kita bisa melihat respon terapi terutama pada pasien-pasien kronik PPOK dan asma gitu. Nah, jadi persiapan yang dilakukan itu sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Untuk pasien-pasien yang PPOK asma, untuk evaluasinya itu hanya kita stop obat semprotnya ya, 8-12 jam sebelum melakukan pemeriksaan. Jadi biasanya sebelum kita berikan jadwalkan gitu ya, kita sudah berikan instruksi bahwa sehari sebelum pemeriksaan 8-12 jam sebelumnya itu obat semprotnya di stop. Nah, kalau itu secara khusus. Kalau yang secara umum itu untuk secara umum pemeriksaan spirometri pertama ya paling tidak boleh bekerja berat karena kan itu butuh effort ya. Pada saat kita menarik napas dalam itu kan kita butuh kekuatan gitu untuk sehingga bisa maksimal. Jadi tergambar benar-benar kapasitas vital paru-parunya yang maksimal ya. Tidak boleh bekerja berat. Yang pada saat sejam sebelumnya minimal ya. Kemudian tidak boleh makan terlalu kenyang juga. Boleh makan tidak puasa. Jadi minimal 1 jam sebelumnya nggak boleh makan terlalu kenyang gitu ya. Kemudian juga apabila bisa memungkinkan gitu harus buang air kecil dulu ya supaya tidak ada hambatan pada saat dia menarik napas gitu ya. Kemudian juga tidak boleh merokok 1 jam sebelumnya gitu bagi yang memang merokok. Sehingga ya, ini cukup sederhana sebenarnya pemeriksaannya. Ya. Jadi untuk pemeriksaannya tuh nggak lama, biasanya cuma sekitar 20 menit. Jadi mungkin kita akan melakukan pemeriksaan itu dalam satu manuver itu mungkin maksimal 8 kali maksimal itu ya. Apabila memang kita hanya membutuhkan 3 pemeriksaan yang terbaik nilainya ya. Kalau misalnya kita sudah dapatkan yang terbaik mungkin kita nggak sampai 8 kali ya, mungkin 4-5 kali sudah cukup gitu ya. Kemudian apabila memang 8 kali kita tidak mendapatkan nilai yang maksimal ya, terutama pada pasien-pasien usia lanjut yang memang kadang-kadang agak susah ya koordinasinya masih cukup susah. Terus juga kan dia butuh menutup rapat mulutnya di corong yang pemeriksaan kita itu kadang-kadang suka ada yang bocor gitu sehingga manuver itu menjadi tidak valid. Ya pengulangan itu bisa kita lakukan sampai 8 kali. Apabila memang tidak berhasil itu kita bisa ulangi di hari lain. Tapi biasanya sih dengan 6 kali berapa kali itu udah dapat biasanya. Dapat ya. Kita akan ngambil 3 kali terbaik nilainya. Iya. Gitu. Kadang kalau yang baru pertama kali, kalau orang Sunda mah udah ruas duluan gitu dong. Aduh ya tadi masukkan kumahanya suksian kumaha onam. Biasanya ada instruksi teh. Jadi sebelum jadi ada teman-teman perawat yang bertugas di sana bisa memberikan instruksi singkat dulu sehingga nanti bisa lebih siap biasanya. Baik. Nah, tadi setelah dilakukan pemeriksaan, ini seberapa akurat hasil dari spirometri ini dalam mendeteksi gangguan pernapasan nih dok? Dan apakah ada faktor yang mempengaruhi hasilnya? Gitu?
Iya, itu tadi makanya tadi kita tidak boleh makan terlalu kenyang, gitu, tidak terlalu berat. Itu pasti akan mengganggu kapasitas pengembangan parunya tadi. Gitu. Jadi pada saat kita terlalu kenyang, pasti perut kita akan menekan, gitu menekan dinding dada. Karena salah satu faktor yang kita ukur ya pengembangan paru itu, artinya kelainan dari pengembangan paru itu bukan dari paru-parunya bisa. Pertama tadi penyakit fibrosis. Yang kedua bisa jadi pengembangan paru terhambat karena ada tumor misalnya di dadanya, di dada, sehingga paru nggak bisa ngembang. Yang ketiga bisa juga gangguan muskuloskeletal, gangguan otot, saraf dan otot dinding dada itu bisa mempengaruhi. Artinya pengembangan otot itu juga berpengaruh terhadap pengembangan paru-paru. Nah, apabila kita makan terlalu kenyang, bekerja terlalu lelah, itu pasti ada pengaruhnya juga. Ya, salah satu hal yang bisa memblurkan hasil. Kemudian juga merokok, ya itu termasuk yang bisa menyebabkan. Jadi karena rokok itu kan bisa mempengaruhi pernapasannya, sehingga itu juga bisa membuat hasilnya tidak valid. Yang ketiga juga tadi obat-obatan bronchodilator tadi, ya obat bronchodilator itu kan, jadi kita itu ingin menilai yang sebenarnya, ya tanpa obat berapa nilainya, sehingga bisa kita nilai respon terapinya. Nah beberapa hal ini tuh bisa mempengaruhi gitu hasilnya nantinya gitu. Baik. Untuk akuratnya nih, akuratnya, apakah hampir sama dengan hasil ronsen atau seperti apa? Atau berbeda justru? Kita tidak bisa menyamakan gitu. Jadi kalau untuk menyamakan hasil pemeriksaan spirometri, jadi pemeriksaan fungsi paru. Kalau ronsen itu kan melihat organ paru secara dua dimensi ya. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan dengan hasil ronsen. Beda ya. Terus juga untuk melihat fungsi paru itu ada beberapa pemeriksaan. Ada spirometri, ada yang disebutnya impuls osilometri, itu alat apa lagi ya. Kemudian juga ada DLCO disebutnya ya, diffusion lung of capacity dengan karbon monoksida. Jadi itu alatnya itu sebenarnya tingkatannya memang spirometri duluan, kemudian impuls osilometri, kemudian muncullah alat DLCO yang lebih besar. Nah, itu adalah alat-alat untuk memeriksa fungsi pernapasan. Ya, jadi ada ada juga body plethysmography disebutnya. Itu untuk memeriksa pernapasan statis. Kalau spirometri pernapasan dinamis. Jadi kalau misalnya kita melihat akurasinya, ya perbandingannya dengan impuls osilometri aja misalnya. Yang kita lihat apa misalnya? Yang sekarang itu muncul itu adalah suatu teori tentang melihat penyakit saluran napas kecil. Dulu itu kita sebut bahwa penyakit saluran napas kecil itu adalah PPOK. Penyakit saluran napas besar itu adalah asma. Sehingga ada perbedaannya, yaitu untuk impuls osilometri itu dia tidak butuh effort yang kuat. Karena dengan napas biasa aja dia sudah bisa tercatat. Ya, sudah lebih bisa menilai kelainan small airway disease disebutnya, penyakit saluran napas kecil. Itu lebih akurat dibanding spirometri. Spirometri itu memang banyak blurnya karena memang butuh effort yang kuat dan sangat butuh kerjasama dengan pasiennya. Tapi ini tidak menghilangkan kevalidan spirometri sendiri, karena dia tidak bisa dibandingkan dengan ronsen, tidak bisa dibandingkan dengan lain untuk melihat fungsi parunya, kecuali kalau memang kita ingin melihat yang lebih dalam seperti pemeriksaan DLCO gitu. Baik. Nah, pada saat setelah dilakukan pemeriksaan spirometri oleh petugasnya, ternyata keluar nih hasilnya, dokter, dan ternyata diindikasi ada indikasi gangguan pernapasan. Nah, biasanya apa yang akan selanjutnya dilakukan oleh dokter, terutama dokter poli paru, dokter, silahkan. Iya. Jadi nanti akan kita analisis ya gangguannya itu, apakah jenis gangguannya gitu ya. Apakah gangguannya itu adalah suatu gangguan pengembangan paru, restriksi, ataukah itu suatu gangguan obstruksi saluran penyumbatan, taruhlah misalnya asma atau PPOK gitu ya. Yang ketiga bisa juga campuran. Ya, bisa campuran itu bisa terjadi gitu. Nah, jadi pada saat hasilnya itu pertama kita akan menganalisis angka-angkanya. Jadi kita akan menilai derajatnya. Berapa persen derajatnya? Dia tuh dibilang normal tuh di atas 80%. Di bawah 80% kita bilang sudah ada kelainan. Yang di bawah 70, di bawah 60, nanti di bawah 40 mungkin sudah disebut kelainan berat pasien itu. Nah, itu nanti akan dilakukan sesuai dengan gradasinya. Kalau misalnya grade-nya masih grade ringan, mungkin hanya pertama yang pasti adalah kita akan menilai adakah pencetus dari penyakit itu, atau adakah faktor risiko penyebabnya. Misal tadi adalah polusi udara di tempat kerja misalnya. Nanti akan kita sarankan pasien itu ya APD-nya, hindari paparannya, seperti perubahan pola gaya hidupnya, itu seperti berhenti merokok. Jadi edukasi yang pertama kita lakukan. Yang kedua, kita akan berikan obat-obatan sesuai dengan kondisi kelainan pernapasannya, gitu ya. Yang ketiga, ya selain itu juga pasien pasti harus dilakukan kontrol ulang dan juga akan dilakukan
evaluasi ulang dengan spirometri kembali 6 bulan sampai 1 tahun berikutnya. Gitu. Baik, nanti untuk melihat perkembangan selanjutnya begitu ya dokter. Iya, Ya, gitu. baik. Nah, tadi disampaikan oleh dokter terkadang ada kesulitan terutama untuk pasien lansia seperti itu ya dokter ya. Nah, saya ingin bertanya apakah ada efek samping dokter penggunaan spirometri untuk pasien lansia atau mungkin anak-anak yang memerlukan melakukan cek spirometri, karena biasanya anak-anak itu lebih ke kayak bronkitis gitu ya dokter ya. Itu juga untuk bronkitis dilakukan spirometri juga dokter? Biasanya untuk anak-anak ini sekarang pernah komunikasi dengan dokter spesialis anak sejawat spesialis anak. Jadi untuk anak-anak itu memang untuk spirometri untuk koordinasinya mungkin. Jadi anak-anak yang bisa mengikuti perintah. Oh iya. Ya, untuk bisa mengikuti perintah. Jadi untuk anak-anak biasanya mereka punya teman-teman dari IDAI itu punya scoring untuk menilai. Jadi mereka pakainya scoring. Misalnya asma, kalau di asma yang dewasa itu dia pakai spirometri, gold standarnya. PPOK pakai spirometri juga diagnosis standarnya. Tapi untuk anak-anak itu pakai scoring. Jadi tidak harus pakai spirometri. Betul. Pakai scoring. Jadi sudah, karena memang onsetnya asma itu biasanya pada anak-anak, ya kan. Dan kalau PPOK itu nggak ada yang terjadi pada anak-anak. Walaupun secara teori bisa terjadi karena kelainan genetik ya, gitu ya. Kalau PPOK itu biasanya 40 tahun ke atas. Makanya begitu anak-anak scoring sudah tegak asmanya. Walaupun penyakit obstruksi bukan cuma asma. Kemudian untuk pemeriksaan anak-anak itu lebih disarankan impuls osilometri namanya, yang dia dihubungkan dengan komputer. Jadi itu tidak butuh effort yang kuat. Jadi dia cuma sekedar ditaruh corongnya, kemudian dia napas biasa itu sudah muncul pemeriksaannya gitu. Jadi tidak usah harus ada effort untuk meniup itu gitu ya. Kalau untuk efek samping untuk lansia nih, efek samping. Jadi sebenarnya secara absolut tidak ada efek samping gitu ya, kecuali pada pasien. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan biasanya di screening juga adakah penyakit-penyakit lain ya, seperti misalnya pasien yang post operasi katarak gitu ya. Operasi katarak kan nggak mungkin, atau adanya glaukoma karena itu tekanan tinggi dalam bola mata. Jadi dia tidak mungkin untuk dipasangkan untuk meniup kuat gitu ya. Akan semakin kenceng nanti tekanan bola matanya. Kemudian juga ada pada pasien-pasien yang mengalami baru mengalami gangguan jantung, yang terutama gangguan jantung berat seperti myocard infarct gitu. Itu kita tidak sarankan melakukan pemeriksaan spirometri, sehingga kita khawatir akan terjadi pemicu dari penyakitnya yang lain. Walaupun secara absolut tidak ada. Tapi untuk efek samping sih rata-rata juga tidak ada, paling lelah gitu ya. Karena biasanya ada beberapa kali manuver ya, misalnya tarik nafas, tiup, tarik nafas, itu kan cukup melelahkan bagi sebagian bapak ibu yang lanjut usia gitu ya. Paling ya agak sedikit lelah, kemudian istirahat sudah. Seperti itu. Jadi sebetulnya tidak akan menimbulkan efek samping yang terlalu berat begitu ya. Hanya saja mungkin lebih ke kelelahan karena faktor usia saja begitu ya dokter ya. Nah, tadi sebagian memang sudah disebutkan juga oleh dokter mengenai tes-tes yang mendukung diagnosa dari pemeriksaan spirometri. Mungkin ada faktor pendukung lain atau alat-alat pendukung lain yang biasanya memang bisa mendampingi dari pemeriksaan spirometri dokter? Untuk gangguan pernapasan nih khususnya dokter. Untuk gangguan pernapasan itu ya, jadi secara umum gangguan pernapasan itu standar saja. Jadi pemeriksaan ronsen fototoraks itu cukup membantu. Misalnya untuk pasien PPOK, kita lihat nanti di fototoraksnya itu fotoronsen dia paru-parunya disebutnya emfisematus lung. Jadi parunya sangat besar gitu ya. Itu dengan iga yang melebar, kita lihat itu kita udah curiga nih PPOK nih. Tapi gold standarnya tetap spirometri. Artinya dengan pemeriksaan spirometri yang menunjukkan itu adalah PPOK dengan fototoraks yang seperti itu match ya. Jadi lebih kuat untuk mendukungnya. Tapi fototoraks sendiri itu tidak bisa kita jadikan standar ya. Fototoraks sendiri tidak bisa kita jadikan standar untuk menegakkan diagnosa PPOK atau fibrosis paru ya. Fibrosis itu bisa terlihat dari fototoraks juga, ada bercak-bercak di fototoraksnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan spirometri, ternyata ada restriksi gangguan pengembangan tadi. Nah, itu menjadi match untuk menegakkan diagnosa penyakit restriksi gitu ya. Kemudian kalau untuk asma dan PPOK sama, kemudian juga untuk penyakit obstruksi yang lain, jadi lebih menspesifikan ya. Misalnya ini kalau spirometri itu hanya bisa membedakan ini restriksi, ini obstruksi gitu ya. Ada sumbatan atau ada gangguan pengembangan. Tapi jenis penyakitnya ya belum tentu bisa ditegakkan dari sana. Misalnya ada gangguan obstruksi, tapi pasien ini masih usia muda, belum tentu PPOK. Belum tentu PPOK. Ternyata ini pernah terjadi dulu waktu kita masih sekolah.
Jadi pasien itu dirujuk dari rumah sakit kecil ke rumah sakit besar karena usia masih 30-an awal. Dengan gangguan sesak napas yang dengan suara mengi, pasti udah curiga ke arah asma karena usia muda ya. Ternyata di terapi di rumah sakit tipe C itu dia masih terus nggak ada respon, nggak ada respon, bolak-balik nggak ada respon. Dilakukan spirometri, hasilnya PPOK. Hasilnya justru dia membingungkan karena usia masih muda ke PPOK, paparannya juga nggak ada. Dia pedagang. Nah pada saat di rumah sakit kita itu baru kita lihat ternyata hasilnya itu memang mengarah ke PPOK tapi gelombangnya. Jadi ada gelombang. Spirometri itu tidak hanya kita baca angka, tapi kita lihat juga gelombangnya. Ada gelombang pada saat dia tarik napas, pada saat dia buang napas. Gelombangnya itu ada pendataran di inspirasinya, di tarik napasnya, sehingga kita curiga ini ada sumbatan yang sifatnya menetap. Ya kita curiga ada yang tumor. Sehingga kita lakukan, kita sarankan untuk CT scan. Pada saat di CT scan terlihatlah ada suatu bintik kecil di trachea, bukan di paru-paru tapi di tracheanya, di cabang paru-paru sebelah kanan. Akhirnya kita lakukan bronkoskopi atau teropong disebutnya. Di teropong ternyata ada benjolan memang di cabang trachea sebelah kanan sebelum masuk ke paru-paru. Dan itulah menyebabkan suatu mengi. Jadi kayak terhalang gitu ya. Terhalang. Artinya spirometri itu bisa menjadi suatu deteksi dini. Ini pasien ini menarik juga. Jadi akhirnya kita biopsi, dapatlah dia kanker ganas. Kanker ganas akhirnya di kemoterapi ya pasiennya. Kemoterapi tapi belum bisa memberikan respon yang bagus juga. Ini kita bronkoskopi ulang dan kita ambil tumornya. Bagus kondisinya, kemoterapi. Dan berapa lama dia dilaporkan hamil. Jadi sampai ya artinya dia bisa menjalani hidupnya kembali gitu loh. Ya artinya sebelum tumornya membesar ya, itu sebelum terjadi gangguan yang serius gitu ya, karena sudah bisa dilakukan secara dini. Walaupun kita tahu bahwa kanker itu kalau ditemukan secara dini dapat menyebabkan survivor 5 years-nya lebih meningkat ya, kualitas hidup lebih baik. Sehingga memang pada saat jadi dari spirometri itu kita bisa menilai gangguan secara spesifik atau kita juga bisa memperkirakan suatu gangguan sejak awal. Jadi memang itu perlunya kita melakukan pengecekan lebih awal, tidak harus menunggu gejala yang timbul begitu ya dokter. Gitu. Meskipun misalnya saya bisa dikatakan tidak mempunyai resiko lah dokter ya, karena tidak berada di tempat pekerjaan yang memang menimbulkan resiko ke pernapasan. Itu bisa ya dokter, maksudnya saya ingin meyakinkan diri sendiri saja tidak ada keluhan apa-apa, itu tinggal datang saja ingin melakukan cek spirometri, itu bisa ya dokter ya? Bisa banget. Bisa ya seperti itu. Oke, baik. Nah untuk sampai saat ini dokter, apakah ada syarat khusus? Biasanya kan misalnya mau masuk nih ke ke lingkungan pekerjaan, suatu pekerjaan itu harus cek kesehatannya ini. Ada tidak untuk saat ini dilakukan pengecekan kesehatan khusus untuk melakukan spirometri untuk saat ini dokter? Jadi kalau yang saya ketahui gitu ya, sejak saya dokter umum dulu, jadi ada beberapa macam memang perusahaan yang memang diwajibkan yang mengincludekan pemeriksaan spirometri di dalamnya, terutama mereka yang memang berhubungan dengan pertama tadi polusi tadi yang menghirup dia bentuknya partikel, baik dia partikel dia organik atau anorganik ya. Salah satunya itu misalnya pabrik tekstil, pabrik pemintalan benang gitu ya, pabrik asbes kayak gitu ya. Asbes sudah cukup dilarang karena dia cukup berisiko pada kesehatan. Kemudian juga batu bara, terus juga perminyakan, atau juga yang sederhana aja UMKM misalnya pabrik roti. Pabrik roti juga bisa. Ya tepung itu kan ya. Iya, tepung itu bisa menyebabkan suatu disebutnya Baker asma. Jadi asma karena jadi dia itu sebenarnya awalnya bisa jadi dia sebenarnya mungkin ada riwayat keluarga asma, dia belum pernah kena asma. Begitu dia kontak sama itu, misalnya pasien itu ya kadang-kadang pas awal masuk dia nggak ada keluhan. Begitu dia kerja, lama-lama dia mulai nih ampek dadanya gitu ya. Nanti pas dia libur dia sembuh lagi. Nah begitu Senin dia masuk dia mulai ampek lagi. Selasa, Rabu, Kamis dia tambah berat napasnya ya. Nah jadi tipikal perusahaan, pabrik, UMKM atau apapun yang memang ada faktor risiko ke saluran pernafasan, itu memang dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan spirometri sebelum dia bekerja, ya atau pada saat bekerja pun tetap harus dipantau, karena pada saat sebelum bekerja
dia dilihat misalnya fungsi parunya baik, pada saat 1 tahun bekerja dia sudah menurun, berarti ada masalah. Iya. Gitu. Baik, seperti itu ya. Jadi memang ini bisa menjadikan suatu tolak ukur juga pengecekan sebelum memasuki lingkungan pekerjaan tertentu, begitu ya, seperti itu. Jadi memang ini adalah salah satu fasilitas kesehatan yang memang sangat perlu sekali sih dokter ya, karena siapa tahu misalnya pada saat kita sudah terlanjur bahagia diterima, ternyata pada saat bekerja malah sakit-sakitan dan lain sebagainya. Takutnya seperti itu. Baik, ini sudah kita ulas semuanya. Mungkin nanti di tema selanjutnya akan ada pembahasan-pembahasan lain yang memang masih seputaran gangguan pernapasan ya bersama Dr. Yanwar. Karena waktu juga nih yang sudah berada di penghujung. Sebelum kita closing, dokter, ada yang ingin disampaikan? Ya, kepada sahabat Medina semuanya, jadi jangan sampai kita terlambat, jangan menunggu terlambat. Artinya tubuh kita itu memiliki suatu sign and symptom, suatu tanda dan gejala. Adanya sesuatu gejala yang berbeda dari biasanya, walaupun ringan dan masih bisa ditoleransi, itu bisa suatu pertanda suatu penyakit. Artinya bila teman-teman memiliki gejala seperti batuk, nyeri dada, sesak napas yang sifatnya ringan sekalipun dan hilang timbul, segera periksakan diri dan kita bisa melakukan pemeriksaan spirometri di Rumah Sakit Medina. Baik, seperti itu ya. Dan sekali lagi kita informasikan bahwa Dr. Yanwar SPP ini praktik setiap hari Selasa dan Kamis, dokter ya? Iya, Selasa dan Kamis jam 14 sampai dengan selesai, dokter ya. Jam 17 ya. Nah, jadi buat Insan Medina silakan untuk memeriksakan keluhan kesehatan Insan Medina yang memang mungkin selama ini Insan Medina sudah diperiksa ke dokter umum, ternyata dirujuk untuk ke poli paru. Silakan ya untuk melakukan janji temu bersama Dr. Yanwar. Sekali lagi praktiknya setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Hari ini ada, boleh nanti daftar dulu ke bagian pendaftaran jam 2 sampai jam 5 sore ya. Sekali lagi jam 2 sampai jam 5 sore setiap hari Selasa dan juga Kamis untuk mengkonsultasikan kesehatan paru Insan Medina bersama Dr. Yanwar. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali informasi yang sudah dokter sampaikan. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa berjumpa kembali dengan tema yang berbeda ya dokter ya. Ya, amin. Baik, terima kasih dokter. Salam sehat untuk dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Insan Medina, sudah kita sampaikan ya beberapa informasi, tidak beberapa sih, sebetulnya banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Dr. Yanwar mengenai pentingnya spirometri untuk deteksi dini gangguan pernapasan. Jadi untuk Insan Medina yang ingin mengetahui seberapa sehat pernapasan Insan Medina, seberapa sehat paru-paru Insan Medina, bisa melakukan tes spirometri ini. Tidak harus menunggu gejala, tidak harus menunggu aduh sudah suka sesek kalau tidur, aduh suka sesek kalau siang, atau misalnya lagi pekerjaan berat. Langsung saja yang Insan Medina mendaftarkan diri ke Rumah Sakit Medina dan boleh di situ konsultasi terlebih dahulu ya. Misalnya kalau pengen dicek spirometri ini harus kemana, nanti akan dibantu oleh petugas-petugas dari Rumah Sakit Medina di Jalan Raya Wanaraja nomor 500 Wanaraja, Garut.